Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sa'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa'inna insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keberkahan, kasih sayang Allah selalu tercurah kepada kita semua, tercurah kepada ibu bapak kita, handai taulan kita, kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan petunjuk hidayahnya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang selalu bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan kepada kita untuk tawadu kepada orang-orang soleh di sekitar kita. Yang kedua adalah tawadu, merendah diri kepada orang-orang yang lebih tua daripada diri kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu fi akabarikum, sesungguhnya berkah itu ada pada orang-orang tua di sekeliling kalian. Ma'aradun Nabi SAW zikrus sinni fahasib, itulah yang dikehendaki daripada Nabi SAW, agar kita mengingat jalan hidup kita ini, merenungkan hidup kita ini, muhasabah, menghitung-hitung diri kita, bahwa kita nanti kelak akan menjadi tua dan mati. Hatta yudafa ila kabaris sinni wat taqwa bi imtisalil awamirihi wantiha anin nahyi. Maka bagaimana dengan itu kita menjadi lemah pada keadaan tua itu? Maka ada ajaran agama kita mengajarkan untuk menghormati orang-orang tua, agar orang-orang yang lebih muda dapat melindungi dan menyayangi mereka itu semua. Namun bagaimanapun juga yang penting itu juga adalah takwa. Orang tua yang takwa itulah yang lebih utama lagi. Bimtisalil awamiri wantiha anin nahyi, yaitu orang-orang tua yang bertakwa kepada Allah, menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Wa mulajamatil kitabi was sunnah, selalu tergiring untuk mengingat kitab-kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa pakum min saykin la yazuza ihtimarahu walassalam alaihi walaysa fi ruyati barakah. Tetapi ada orang-orang tua yang tidak bertakwa, ada orang-orang tua yang sudah makin tua tidak melazimkan penghormatannya kepada agama Allah Azza wa Jalla. Maka tentu mereka-mereka ini tidak mendapatkan keberkahan daripada ketuaan mereka. Jadi mereka juga secara pribadi mereka tidak mendapatkan keberkahan. Begini, orang tua ya, ini orang tua, orang yang lebih tua pada kita. Satu, di dalam agama kita dianjurkan untuk menghormati orang tua, ya gitu kan?
Begitu orang tua kita itu kita hormati, dia tidak mendapat kenikmatan di akhirat, tidak. Tapi kita yang menghormati itulah yang mendapat kehormatan di akhirat. Iyalah. Itu satu toh. Oke, itulah guru. Iya betul. Contoh Ali bin Abi Thalib mau ke masjid Sidin. Soalnya ada orang tua di muka jalan. Nah, di Madinah itu rumah tuh neng kayak di simpang jagung. Rumah tuh parakan aja jalan tuh, itu nah, lah jalan tuh paling-paling semeter 2 meter. Habis itu lagi apa? Rumah-rumah orang. Nah, kayak di Kelayan lah. Kelayan di mana? Jadi Ali bin Abi Thalib karena mau cepat-cepat tapi ada orang tua berjalan di muka. Orang tua ini jalan lambat lambat gopo-gopo. Lalu Ali pun menahan jalan beliau, kemudian mendahulukan orang tua itu tetap berjalan. Saking begitu menghormati orang. Disangka Ali ini ke masjid juga nih, soalnya orang tua tidak ke masjid. Sudah anda papa juga lah. Akhirnya sampai di masjid sholat terlambat. Nah, adalah Ali bin Abi Thalib dalam riwayat. Nabi bertanya, kenapa kamu terlambat Ali? Lalu kata Ali, ada orang tua. Pantas dia Nabi, tadi saya melihat malaikat bertasbih dia karena ada melihat seorang hamba menghormati orang tua. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Ahmad, jar Nabi mengatakan, wahai Anas bin Malik, itu sahabat Nabi yang pernah hidup bersama Nabi 9 tahun namanya. Dalam Imam Bukhari, Anas bin Malik itu 9 tahun hidup. Wahai Anas, jar Nabi, hormatilah orang-orang tua di antara kalian. Hormati dan sayangilah orang-orang yang lebih muda daripada kalian. Niscaya engkau nanti di akhirat bersamaku, jar Nabi. Nah, jadi kalau ingin bersama dengan Nabi, hormati orang tua. Ya lah. Orang tua yang dihormati tadi tidak mendapat keuntungan sidin di akhirat. Iyalah, yang dapat keuntungan siapa? Kita yang menghormati orang tua, dapat berkah kita dari Allah. Yang istilah kamu dapat menghormati mereka, berarti kamu bertawadu kepada Allah. Rafa'allahu lahu, maka Allah akan mengangkat derajat kamu di sisinya. Nah, itu yang dipilih Allah tuh. Nah, iyalah. Jadi agama ini bukan bacaannya aja harus banyak, bukan, berperilaku dalam hidup. Orang ma'rifatullah tuh orang berperilaku dalam hidup. Pian tidak perlu hafal macam-macam, tapi pian mengerti perilakunya. Yalah. Kalau di kampung, tata cara naik ke atas pohon mengambil pohon kelapa. Tidak perlu hafal teori-teorinya menjelaskan. Yang penting apa? Bisa menaiki pohon kelapa. Ya lah, itu yang penting. Nang pintar lagi nggak Pak? Disuruhnya warik menaiki mampir. Nyededok aja di bawah. Pintar lagi lah. Nah, warik nang disuruhnya. Karena nang disuruhnya ya lah. Nah, ya kah? Nang pintar lagi apa? Ada bisa anak-anak ambil kelapa nak di kebun, no, si anak ngambil ke kebun. Iyalah, mengambil buah kelapa. Orang tuanya tidak dapat pahala, tapi si anak mengambil ke kebun itu, mengambil kelapa di kebun itu berpahala karena mentaati perintah orang tua. Satu. Yang kedua, orang tua tadi, bila dia bertakwa, barulah dia dapat keberkahan. Nah, jadi jangan aku ini sudah tua juga berarti aku ini masuk surga sudah. Kalau orang tua ini belum tentu. Yang masuk surga itu ialah yang bertakwa kepada Allah aja wajalla. Maka orang tuanya ada kewajiban. Kalau ingin mulia di akhirat, tadi itu kan mulia dunia aja toh. Kalau ingin mulia di akhirat, kita yang tua ini belajar ilmu bagaimana mulia di akhirat. Subhanallah. Karena kita ini jangan kecewa. Misal maaf, anak pian durhaka lawan pian, anak pian durhaka lawan pian, nyaman lah teh, enak lah teh, sakit hati enggak? Sakit hati anak kita durhaka lawan kita, tapi itu tidak memberi mudarat kepada kita. Yang penting utama itu dipikirkan kita ini bertakwa atau tidak.
kita ini dekat dengan Allah atau tidak, kita ini mengenal Allah atau tidak. Soal anak itu urusan anak. Dia durhaka kepada kita, kenapa kita sakit hati? Karena kita merasa tidak dibelai oleh anak, karena kita terlalu menuntut kepada anak supaya mereka taat kepada kita, supaya mereka menolongi kita. Maka jadilah kita manusia yang tidak memerlukan bantuan siapapun kecuali bantuan Allah aja jawab. Paham lah pian? Nah, kita nang sudah Tuhan nih. Jangan pusing. Doakan aja kepada Allah, ya Allah, Allahumma ij'al auladi, ya Allah jadikan anak-anakku, Allahumma ij'al auladi min ibadillahi sholihin. Lengkap dah tuh. Allahumma ij'alli atau Allahumma ij'al auladi, ya Allah jadikan anak-anakku min ibadillahi sholihin, menjadi hamba-hamba yang soleh. Kalau soleh itu pasti taat dengan orang tuanya. Itu aja selesai, jangan dipikirkan ribut-ribut. Dia taat dengan kita, anak kita taat dengan kita, tidak ada untungnya juga di akhirat bagi kita, ya kah? Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah aja jajalah. Paham lah pian? Nang kada bisa anak pengguru, tidak penting, tidak ada masalah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah aja wajah. Tetapi yang sempurna itu, kata Syekh, al-akabir, orang-orang tua itu adalah al-muttaqunas sholihun. Orang-orang itu adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Beruntunglah orang tua itu. Jadi bila orang tua itu bertakwa, orang soleh itu beruntung dah. Al-amiluna bil ilmi, dia bisa beramal dengan ilmunya. Jadi masalah ini ilmu tidak ada, kayak mana beramal? Amal ilmu tidak ada, bagaimana bisa beramal? Yang suka menuntut ilmu pun belum tentu bisa beramal kalau ilmunya yang dipelajarinya salah. Kalau ilmu yang dipelajarinya keliru. Kenapa keliru? Tidak bisa menerangkan cahaya kepada dirinya secara benar. Saya berikan contoh. Maaf, kita beri contoh. Kita ini paling banyak mendengar beramallah amal soleh, iyalah, beramal soleh. Kayak apa melaksanakan amal soleh itu? Banyak yang tahu. Jarang orang tahu bagaimana beramal soleh. Paling tahu disangkanya amal soleh itu apa? Paling tahu bakti kepada ibu bapak. Itu pun kadang-kadang tidak dikategorikannya amal soleh. Paling amal soleh itu dipahaminya apa? Bila banyak bersedekah, iyalah. Mun yang disedekahkan tidak ada, apa yang disedekahkan? Misalnya beramal saleh. Yalah, pian datang aja kemana-mana pengajian, belajar di mana sebagainya. Rata-rata amal saleh itu dikatakan adalah banyak bersedekah. Salah ke guru? Karena tidak salah, betul. Tapi yang jadi masalah adalah kita kalau tidak ada yang disedekahkan apa? Bisa tidak mengamalkan. Tapi kalau amal soleh itu maksudnya adalah perilaku hidup kita yang menjadikan Allah ridho kepada kita, itulah yang disebut dengan amal soleh. Allah ridho dengan keadaan kita. Bagaimana contoh amal soleh? Ini bisa dikerjakan oleh orang semua. Semua hamba Allah bisa mengerjakannya. Artinya yang punya uang bisa, yang tidak punya uang bisa. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kemarin sabar menghadapi ujian Allah. Rezeki mulai turun, sabar tidak kita? Ya kah? Melihat anak durhaka kepada kita, sabar atau tidak kita? Ya kah? Subhan. Maka bila kita sabar, saat itu kita beramal soleh. Nama amal solehnya adalah as-sabru atau sabar. Subhanallah. Hujan turun, makanya ke pengajian aku tadi tuh wah gara-gara hujan nih, wah itu di rumah sudah tidak jadi ke pengajian, berarti tidak ridho turunnya hujan. Amal soleh, semangat tetap hujannya pada air aja guru air itu banyak aja di belakang rumah lo, enggak ada masalah. Berarti ridho dengan apa yang ditentukan Allah. Maka saat itu disebut dengan amal
soleh. Al-akabir, orang-orang yang tua. Al-amiluna solihun, orang-orang yang pandai beramal soleh. Di mana dia setiap peristiwa kejadian pada dirinya maupun lingkungannya, semuanya baginya adalah amal soleh. Orang-orang inilah yang disebut oleh Syekh al-arifuna, orang-orang yang sudah mengenal Allah Azza wa Jalla. Al-qulubul arifun, yaitu orang-orang yang sudah mengenal Allah melewati hatinya. Al-alimatul qorbiyah, yaitu orang-orang yang mengetahui al-qorbiyah, dekat minhu, daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang yang mengerti amal soleh. Ya lah. Sabar hebat, syukur pandai. Yang sedikit aja pandai sudah bersyukur, apalagi rezeki banyak. Nang rezeki makan ikan kering aja sudah syukur sih Din. Masya Allah, menikmati sih Din ikan kering tuh. Enaknya lah aja sih Din makan ikan kering nih. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Hari itu anak tidak membawakan makanan, sini kelaparan, nggak ada membawa anak. Nah, coba pian, bisa menyumpah pian, mana si anu nih, maaf lah, Paloi misalnya lah, mana Paloi ini membawa anu lah. Kalau kita bahas sih, kalau di Banjar tuh mana adul nih lah, kuitan, maka kelaparan di rumah nah, menyumpah kuitan, oh iyalah. Si Paluinya tidak tahu, atau Paluinya mungkin asik nongkrong. Ada kala kisah Palui pas berjalan tetamu mantan bahari kan, lalu asik kayak ngobrol lawan mantan. Iya kah? Orang tua marah-marah. Si orang tua tadi tidak beramal soleh. Yang beramal soleh apa? Alhamdulillah, dipandangnya lah alam semesta ini rahmat Allah. Tidak makan itu pun itu adalah rahmat Allah aja. Itu tadi ada amalan tambahan yang doa Allahumma a'udzubika min syarri nafsi wa syarri ma ajidu wa uhajiru. Ada apa tuh? Ya Syafi ya Kafi ispini bisifaika. Minggu kemarin Allahumma as'aluka rizqan kasiron wala ta'abin wala nasabin bighairi hisab. Nah, ini tambahannya as'aluka apa? Tambahannya apa? As'aluka farjan qariban wa sabran jamilan wa ilman nafian wa amalan mutaqabbalan wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabura. Sama lah, lain kah? Kurang lebihnya kah? Sama kah? Sama lah. Nah, itu supaya pian diberikan Tuhan spiritual kekuatan. Allahumma as'aluka farjan qariban. Ya Allah, beri hamba kemampuan farjan qariban, menyelesaikan segala problematika. Pintar, begitu ada masalah kita langsung jadi amal soleh. Wasabran jamilan, sehingga sabar itu menjadi indah. Sabran jamilan. Wasa'yan maskuron, usaha yang selalu disyukuri, waktu banyak maupun sedikit bisa melakukan. Kenapa jadi kita mampu melakukan itu? Ma'rifatullahnya, titik ma'rifatullah, karena Allah melimpahkan kekuatannya, anugerahnya kepada kita, sehingga kita selalu bisa pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, itu rahasianya lah. Jadi kesimpulannya apa Guru? Simpulannya adalah bila kita jadi orang tua, dapat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mengenal Allah Azza wa Jalla meskipun sedikit demi sedikit, maka tidak ada lain. Itulah jaminan Allah
melimpahkan sudah kepada diri kita kemampuan untuk mengenalnya, berarti pemberian marifatullah itu berarti kita sudah didekatkan Allah kepada dirinya sendiri. Karena seseorang tidak bisa dekat dengan Allah kecuali Allah sendiri yang meraih orang itu sendiri. Nah, itu penting. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hati, sifat ridho dan pemurah dari Allah yang maha pemurah. Bahagia itu akan mudah diperoleh bila zikir pada Tuhan maha pemurah. Ulangi. Bahagia hati, sifat ridho dan pemurah dari Allah maha pemurah. Bahagia itu akan mudah diperoleh bila zikir pada Tuhan maha pemurah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rizki wa salama adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rizki wassalama dama fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Ulangi lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rizki wassalama adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad pembuka rezeki sebanyak makhluk ciptaan Allah. Salawat daim pada kekuasaannya, sempurna zikir ada 7 martabatnya, seperti langit dan bumi 7 tingkatnya, surga dan neraka juga 7 tingkatannya, ilmu zikir dan alam juga 7 tingkatnya. Allahumma sayyidina Muhammadin miftahi rizki wassalama adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Yang pertama, zikir lisan yang disuarakan. Yang kedua, zikir hati pada Tuhan dipujikan, tentang keindahan kebesaran disambungkan. Yang ketiga, zikir tanpa huruf suara diisyaratkan, dimengerti dan dipahamkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rizki wassalama adada ma fi khalqi
mulkillah, sholatan daimatan fi mulkillah. Yang keempat, zikir sir rasa diawasinya. Yang kelima, zikir ruh tentang sifat-sifatnya. Yang keenam, zikir kopi tersembunyi di ahadnya, dimengertikan nur jamal jalal rahasia ahadnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahil rizqi wassalama adada ma fi khalqillah, sholatan daimatan fi mulkillah. Yang ketujuh, zikir khafiul khafi kepadanya, zikir tersembunyi dalam tersembunyinya. Inilah zikir pandang hakikat hakul yakinnya, disadari dan dimengerti akan rahasianya, wujud kebesaran dan keindahannya pada setiap semesta miliknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahir rizqi wassalama ma bi khalqillah, sholatan daimatan fi mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin rizqi wassalama adada ma fi khalqillah, sholatan daimatan fi mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahil rizqi wassalam adada ma fi khalqillah, sholatan daimatan fi mulkillah. Al-rasyada la ilaha illallah ilaman huwa huyahu, la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah